Pengacara Victor Soekarno Bachtiar bersama-sama dengan Indra Arimurto dan Riansyah, ditetapkan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah atas sangkaan melanggar tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Tindak pidana yang menjerat pengacara Victor Soekarno Bachtiar yakni, ajukan perkara PKPU dan menggelembungkan tagihan hutang. Dampaknya, PT Hitakara merugi 363 miliar. Atas perbuatannya, pengacara Victor Soekarno Bachtiar di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, menuntut pidana penjara selama 2 tahun. Pada persidangan hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024, pengacara Victor Soekarno Bachtiar melalui penasehat hukum melakukan nota pembelaan. Adapun, inti dari nota pembelaan tersebut, menyebut, susunan dakwaan jaksa tidak memberikan kejelasan kerugian yang dialami PT Hitakara secara terang. Hal lainnya, terdakwa Victor Soekarno Bachtiar adalah pengacara yang tergabung dalam organisasi Peradi. Bahwa terdakwa tidak bisa dituntut karena menjalankan profesinya sebagai pengacara. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Saudara sehat hari ini ya? Siap penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah untuk pembelaan. Tolong bacakan pokok-pokoknya aja, ya? Itu ya? Ya. Nggak usah dibaca semua. Kan nanti sudah terima. Apa ini sepenuhnya menyerahkan tuntas itu maksud saudara juga ada penjelasan. Silakan. Untuk majelis juga. Nota pembelaan dengan judul hentikan hilirisasi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Nama Victor Soekarno Bachtiar dalam perkara tindak pidana biasa nomor 952 dari Bit.B 2004 dari Surabaya, yaitu nomor 310 tanpa isi dan tidak pendahuluan. Saksi yang kami menjadikan pengerti untuk yang kami hormati juga. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda dan yang telah kita sepakati bersama. Segenap kami pertama-tama menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Komisaris yang telah memimpin sidang bersama anggota dan melakukan pemeriksaan perkara secara cermat dan bijaksana dengan cermatan, kebijakan dan keseriusan Komisaris dalam memimpin sidang beserta anggota Komisaris benar-benar menunjukkan sikap menayomi dan menjauhkan diri dari sikap atau praduga atau bersalah terhadap terdakwa seorang advokat. Sebagai pemeriksaan saksi persidangan agar saksi menyampaikan keterangan yang benar secara lugas sehingga terungkap tidak fakta secara benar di persidangan. Dengan harapan yang besar bahwa persidangan ini akan memberikan keputusan yang adil dan tidaknya terhadap terdakwa Victor Soekarno Bachtiar selaku advokat atau dalam proses kita. Saksi yang kami hormati. Dengan juga kami sampaikan kepada rekan-rekan penuntut umum yang telah berusaha upaya membuktikan dakwaannya, meskipun tentu saja ada perbedaan pandangan antara kami dan penuntut umum dalam memberikan penilaian terhadap fakta objektif yang terungkap dalam persidangan. Perbedaan ini tentu saja terjadi karena perbedaan posisi subjektif antara kami penuntut umum dengan terdakwa dan penuntut umum. Tetapi kami percaya bahwa perbedaan pendapat itu akan melahirkan keadilan bagi terdakwa menurut keputusan yang dijatuhkan oleh hakim nanti. Penghargaan juga kami terkait kepada panitera dan para pengatira dan kawan catatan 10 kajian dalam perkara ini. Nah, kami percaya bahwa catatan itu adalah untuk kepentingan penegakan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi terdakwa. Dan di tengah mencoba berat dan tidak pernah diduga kesalahan dan keluarga mampu oleh koleganya. Penghargaan juga terima kasih juga kepada media yang selalu siap memberikannya apabila ada kebutuhan saya.
dan tentu menonjol keterangan atau yang pasti semua dinamika ini tentu akan membawa perbaikan dalam proses penegakan hukum. Pada perkara ini telah dilaporkan oleh Andi Samsigaji Nurhadi yang merupakan kuasa hukum kita hal yang menjadi dasar laporan untuk melaporkan terdakwa adalah permohonan PKPU yang telah diajukan oleh terdakwa selaku kuasa hukum dari saksi Tiga Dharma, saksi Cina dan saksi Manusia yang diajukan pada pengadilan negara Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2020. Lapor telah menduga terdakwa telah melakukan pemalsuan surat ajian atau penggelembungan nilai tagihan utang bagi perkara. Dalam dalil yang disampaikan dalam permohonan tersebut, bahwa terdakwa adalah seorang advokat yang mana tugas advokat adalah mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan PKPU, membuat permohonan PKPU yang mana isinya dituangkan dalam permohonan tersebut berdasarkan keterangan dan pemberian kuasa berkas maupun dokumen yang telah diberikan oleh para pemberi kuasa bahwa terdakwa sebagai seorang advokat dalam mendalilkan apa yang dimohonkan dalam permohonan PKPU tersebut merupakan isi kepala penafsiran dan hasil pemikiran dan cerita yang merupakan seorang advokat berdasarkan dokumen perjanjian yang telah diberikan oleh pemberi kuasa. Penafsiran hasil pemeriksaan dari seorang advokat tidak dapat dijadikan sebagai bukti maupun keterangan palsu, tapi harus diuji serta dibuktikan dalam persidangan di pengadilan dan kesesuaian bukti surat maupun keterangan saksi ahli dan harus diputus oleh saksi. Yang mana yang menjadi dalil oleh terdakwa dalam permohonan PKPU telah disetujui dan diputus oleh majelis hakim yang telah mengabulkan permohonan PKPU yang telah diajukan oleh terdakwa. Karena apa yang didalilkan terdakwa dalam permohonan PKPU tidak dapat ditarik dalam ranah hukum pidana karena telah diuji dan telah dibuktikannya kebenarannya. Dengan adanya putusan yang memperoleh ketentuan hukum tetap bukan berdasarkan Pengadilan Negeri Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perjuangan kami di Timnas Hukum terdakwa selaku advokat bukanlah semata-mata untuk memutarbalikkan fakta yang terungkap dalam persidangan maupun yang belum terungkap dalam persidangan, tetapi itu lebih daripada sekedar mendampingi proses pemeriksaan persidangan yang dilibatkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana menjalankan tugas profesinya dan baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan. Bahwa yang didakwa dalam penuntut dinyatakan melanggar pasal 23 dan 10 dari Konstitusinya, dan oleh karena hal tersebut pada dasarnya tidak dapat dipikirkan untuk tidak dapat sekiranya dasar penuntut umum tetap melaksanakan perkara ini untuk digulirkan ke pengadilan. Perkara ini tetap digulirkan ke pengadilan walaupun secara kasat mata sejak terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Ari Muarto, Yansal Liga Herman, Ina dan Mafia Budiarto dilaporkan oleh kuasa hukum negara selaku terlapor sejak tahun 2022, yang mana tidak terdapat satupun bukti otentik ataupun fakta hukum berupa pemalsuan dokumen yang dapat digunakan sebagai alasan untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini sungguh ironis dan sangat menyakitkan terhadap karenanya. Sekali lagi, kami katakan kuasa ini dilimpahkan ke pengadilan bukan dengan tujuan menegakkan hukum, namun tidak lain hanyalah untuk kami hitamkan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila kami untuk mengungkapkan harapan kepada masyarakat yang mulia. Kiranya dalam mencermati kasus ini, senantiasa berpegang teguh pada prinsip jus pro virtu atau kebenaran, keadilan dengan tetap bersikap arif dan bijaksana dengan secara pantas menimbang perasaan terdakwa secara pribadi, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pasal 168 kuat, keterangan ahli ialah yang saudara ahli menyatakan di sidang pengadilan. Untuk pasal 189 ayat 1 kuat yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti, maka pasal 191 ayat 1 junto pasal 192 ayat 1 menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 sejak putusan diucapkan. Tugas kami juga bukan sekedar membantu terdakwa sebagai advokat agar lepas dari tuntutan hukum semata. Untuk tugas kami etikanya adalah
memperjuangkan hak asasi manusia yang terbentuk seorang terdakwa adalah advokat sebagai pilar penegak hukum atau catur bangsa penegak hukum yang selama ini telah dituduh dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ke-1 dan ke-2 atau ke-3 1 atau ke-3 memasukkan surat tagihan atau penghitungan jumlah tagihan sebagaimana dalam rapat umum. Bahwa demi memberi rasa adil bagi semua pihak, maka melalui persidangan ini kami mengharapkan majelis hakim yang mulia berkenan secara bijak mempertimbangkan seluruh peristiwa secara objektif, baik suasana yang mendahului menyertai atau mengikuti perkara hukum, sehingga majelis hakim dapat membuat putusan adil. Harapan ini menjadi utarakan kami hakikat adalah representasi tertinggi suatu institusi peradilan dari sebuah pencarian panjang sudah hukum dalam perbuatan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 48 tahun 2002 tentang pokok pasal kehakiman. Tentang surat dakwaan, melanggar pasal 263 400 ayat 2, melanggar 2 ayat 1 Majelis hakim yang akan memuliakan saudara untuk menyatakan hormati bahwa pertanyaan yang perlu kami timnas hukum kemukakan dalam pembelaan ini berkaitan dengan dakwaan penuntut umum dan tuntutan penuntut umum terhadap pemalsuan surat tagihan. 1. Bahwa susunan dakwaan tersebut tidak memberikan kejelasan kerugian yang dialami oleh perkara secara terang apabila seperti yang didakwakan oleh penuntut umum pada halaman 7 sehingga mengakibatkan kerugian material sebesar 336 miliar 3,528.293.407 atas dasar apa penuntut umum dapat menghitung kerugian tersebut dengan angka real, sebab dalam susunan surat dakwaan oleh penuntut umum tidak menjelaskan hal apa sebagaimana seperti apa yang dibuat terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian sebesar nilai yang disebutkan tersebut hingga surat dakwaan atau menjadi hal yang kabur. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18/2003 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien. Lalu mengapa dalam surat dakwaan atau khusus sudah syarat mengidentikan terdakwa sebagai pemberi kuasanya? 3. Apabila terdakwa berdasarkan surat dakwaan atau yang disusun penuntut umum memang diidentikan dengan pemberi kuasanya, maka perlu diketahui bahwa terdakwa dalam menjalankan posisi sebagai advokat juga melewati persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 serta terdakwa bergabung di organisasi advokat pradi dan berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 dapat diketahui bahwa advokat dapat dituntut baik secara pidana maupun baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang tidak baik untuk kepentingan pembeli, untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan. Lantas mengapa terdakwa dapat dijadikan subjek dalam pasal 263 ayat 2 atau 4 junto pasal 5511 tahun 4. Mengingat permohonan PKPU tersebut telah dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusan perkara nomor 3 garing Pengadilan Khusus di PKPU 2002 PN Niaga Surabaya dan gugatan lain-lain nomor 1 PTS khusus gugatan lain-lain garing Pengadilan PN Surabaya dan juga pas nomor perkara nomor 63 Petus PKPU garing 23 PN Surabaya pada tanggal 14 Maret 2004 bersifat final. Lantas berdasarkan pernyataan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dalam susun dakwaannya mengapa masih mempermasalahkan jumlah hutang jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. 5. Bahwa dari bawah dapat disebutkan susunan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak cermat memperhatikan pada hukum penempatan final putusan nomor 6, nomor 63 dan nomor 1 yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Surabaya mengenai permohonan tersebut terhadap PT Tangara yang dikabulkan. 6. Surat dakwaan yang disusun untuk menjadi suatu ketidakjelasan sebab data yang diolah oleh angkutan publik
Gideon Adi apakah murni kajiannya? Ingat Pertikara tidak pernah memberikan laporan keuangan sehingga data tersebut diperoleh dari mana. Bahwa mengingat tidak adanya laporan keuangan yang telah diaudit tersebut, maka akan menggunakan perhitungan RO untuk tahun 2009, 2020, 2021, dan 2022 sebesar 10% secara flat, di mana perhitungan tersebut tertuang dalam PKPU yang ditandatangani oleh saksi Linda Herman, saksi Cina, dan saksi Novia Widianto, sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 224 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal 1939 KUH Perdata, secara jelas memperbolehkan terdakwa untuk menafsirkan perjanjian apabila terdapat keraguan atas tidak adanya laporan keuangan yang mengakibatkan tidak bisa diterapkannya rumusan yang tertuang di dalam perjanjian sewa menyewa jangka panjang, dan penafsiran tersebut dapat dilakukan atas keuntungan orang yang meningkatkan dirinya dalam perjanjian itu, kreditor, sehingga kalimat dengan sengaja membesar-besarkan nilai piutang tidak berdasarkan karena perhitungan terdakwa tersebut diperbolehkan atas dikabulkannya permohonan kreditor oleh majelis hakim termohon PKPU Pertikara. Bahwa terhadap fakta yang telah terdapat kita di atas, ketentuan pasal 13 KUH Perdata, mengapa jaksa penuntut umum berkeyakinan hasil audit yang diperoleh dari kantor akuntan publik Gideon tadi merupakan perhitungan yang benar. Jika dibandingkan dengan perhitungan yang diajukan terdakwa dalam PKPU, jaksa penuntut umum seharusnya secara cermat mengetahui bahwa perhitungan yang diajukan terdakwa tersebut dapat digunakan karena tidak adanya laporan keuangan dan serta perhitungan terdakwa telah dibuatkan dan dikabulkan oleh gugatan lain-lain, atas sehingga perhitungan terdakwa tersebut dapat diajukan dalam proses verifikasi selama PKPU. Pada surat dakwaan yang disusun penuntut umum terhadap peristiwa hukum yang tidak lengkap serta kejanggalan sehingga menimbulkan dakwaan terhadap terdakwa pada halaman 9, namun terdakwa menghitung dengan cara sendiri. Bahwa berdasarkan unsur perjanjian pengelolaan hotel Haris Hotel Resort Benua Bali antara pengelola dan para penyewa jangka panjang tercantum ketentuan pembagian bagi hasil pasal 4.1.3 dan rumusan pendapat bagi hasil pasal 4.4 dapat diketahui. Pendapat bagi hasil akan dibayarkan oleh PT Takara kepada para penyewa jangka panjang dengan ketentuan PT Takara menerima laporan keuangan. Bahwa mengingat pertimbangan hakim pada putusan nomor 63 garing PDT Petisus PKPU garing 2022 dan Niaga Surabaya halaman 18/3 terdapat fakta bahwa debitur PT Takara tidak memberikan catatan dan atau laporan keuangan sehingga tidak ada kepastian bagi kreditur para penyewa jangka panjang untuk mengetahui kemampuan membayar dari debitur, sehingga perlu adanya kepastian dan tidak menimbulkan keraguan dalam penghitungan bagi hasil. Berdasarkan pasal 13 dikembalikan perdata jelaskan jika ada keraguan suatu persetujuan harus dipastikan atas kerugian orang di mana diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang-orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah terdakwa yang dihitung dengan caranya sendiri yang disebabkan oleh timbulnya ketidakpastian dan adanya keraguan dalam menentukan pendapat berdasar unit per tahun singkat UID dalam rumusan sehingga terjadi penafsiran 10% didasari pasal 21 perjanjian sewa menyewa jangka panjang karena tidak adanya laporan keuangan berujung terdakwa didakwa menggelembungkan atau PT Takara yang tidak menunjukkan etikat baik dalam melaporkan laporan keuangannya sehingga menimbulkan keraguan kreditur dalam menghitung pendapatan bagi hasil. Bahwa pada dakwa ketiga dinyatakan dengan sengaja memberi keterangan di atas sumpah mengandung ketidakjelasan penuntut umum dalam menyuruh surat dakwaan yang didapat terhadap terdakwa dan menyusun surat dakwaan yang didapat terhadap jaksa. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Advokat, wajib dirahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali tentukan lain oleh undang-undang. Hal ini mengandung makna advokat tidak dapat menjadi saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah. Maka mengapa jaksa penuntut umum meyakini terdakwa memberikan keterangan palsu yang pada dasarnya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan di atas sumpah karena hubungannya profesionalnya dengan pemilik kuasa
Atas dasar apa tuntutan penuntut umum menyatakan terdakwa telah memberikan keterangan yang palsu di atas sumpah mengenai segala rahasia yang dia ketahui dari pemberi kuasanya. Apakah dasar penuntut umum beranggap bahwa terdakwa seorang advokat dapat bersumpah dan mengesampingkan hal yang rahasia menurut kuasanya yang berkaitan dengan jabatan profesionalnya? Selanjutnya, ya. Analisis juridis. Bahwa sebelum kami membahas mengenai analisa hukum dan unsur pasal yang didapatkan oleh penuntut umum, maka terlebih dahulu kami akan membahas beberapa hal yang menurut pendapat tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara aku yang akan kami uraikan sebagai berikut. Unsur pasal 263 ayat 2 KUHP dakwaan 1 memperhatikan dan mencermati dakwaan pertama dari saudara jaksa penuntut umum yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bahwa unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja jika memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah asli. 4. Bila memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur barang siapa. Pembuktian unsur barang siapa yang subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah sangat tergantung pada pembuktian dari intinya. Demikian ini dikarenakan unsur barang siapa merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Demikian ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1983 nomor 951/1982 dalam perkara yang Giro Kita Jima yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata-kata orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam berkaitan dengan setiap orang. Dengan demikian untuk menentukan barang siapa dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana non, maka tidak secara serta-merta dan otomatis terbukti hanya dengan mengajukan terdakwa dalam persidangan ini. Demikian ini dikarenakan asas strict liability dalam perkara tindak pidana yang tidak dianggap, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur melawan hukum mana dari dakwaan tersebut yang merupakan delik inti atau standar delik. Dengan terbuktinya seluruh unsur melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas bahwa unsur barang siapa yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Apabila unsur-unsur lain dalam pasal 263 ayat 2 KUHP yang merupakan delik inti atau standar delik dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti, maka unsur barang siapa yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga dengan belum dapat dibuktikannya oleh saudara jaksa penuntut umum dalam membahas pengertian barang siapa dari pasal 263 KUHP, maka unsur setiap orang tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan mengendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Berdasarkan fakta di dalam persidangan, terdakwa selaku kuasa hukum dari pemohon PKPU saksi Linda Herman, saksi Tina dan saksi Novian Widianto telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kuasa hukum sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani sehingga berhak melakukan tindakan secara sadar untuk mengajukan surat permohonan PKPU. Dasar surat permohonan yang terdakwa ajukan tersebut pun secara sadar diperoleh dari data-data dan dokumen asli kliennya sehingga segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sah dan atas persetujuan kliennya. Mengingat tuntutan hukum pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien, sehingga unsur dengan sengaja tidak dapat terpenuhi. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi haruslah ditolak. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli. Bahwa unsur ini jika dikaitkan dengan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum terdapat unsur memakai surat palsu, yaitu objek atau buktinya adalah surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kepada PT Itakara atas pendapatan bagi hasil pengolahan unit yang belum diterima, sehingga dapat ditelaah kata per kata mengandung makna bahwa terdapat surat utang yang asli, sehingga bentuk pembuktiannya harus menunjukkan kebenaran surat yang dianggap asli oleh penuntut umum tersebut. Dan surat atau bukti yang penuntut umum gunakan adalah perjanjian yang dibawakan dari PT Itakara karena dari terdakwa. Objek surat yang palsu dimasukkan penuntut umum adalah permohonan PKPU, sehingga unsur pasal ini tidak terbukti sejalan dengan pendapat ahli hukum yang memberikan pendapat hukum di persidangan
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2024, antara lain bahwa ahli hukum pidana Dr. Muhammad Solihuddin Sulaiman di dalam persidangan terdapat 2 kualifikasi perbuatan yang dilarang, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Jika membuat surat palsu berarti ada surat lalu dibuat surat baru tetapi isinya tidak benar dengan keadaan sesungguhnya. Tetapi jika memalsukan surat, yaitu mencontoh dari surat asli kemudian dikurangi, ditambah, diubah sehingga surat tersebut tidak asli lagi. Pembuktian memalsukan surat berarti harus ada surat yang asli yang ditujukan, tetapi kalau membuat surat palsu tidak perlu menunjukkan surat asli karena surat asli tidak pernah ada. Bahwa terdapat alasan pembenar mengenai permohonan yang terdakwa ajukan di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah. Adapun putusan tersebut ialah putusan PKPU nomor 63 tertanggal 24 Oktober 2022, putusan Pailit nomor 63 tertanggal 2 Agustus 2023, putusan kasasi nomor 63 tertanggal 2 Agustus 2023, contoh putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1258 K PDT sus Pailit garing 2022, video terbukti TDW 34. Putusan gugatan lain-lain nomor 1 PDT sus gugatan lain-lain Niaga Junto nomor 63 video bukti TDW 39 dan putusan revoy prosedur bahwa seluruh gugatan revoy di atas menggunakan metode dan cara perhitungan yang sama dengan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam membuat surat permohonan PKPU. Inkasu perhitungan utang bagi hasil, perhitungan mana yang amatnya menyatakan menerima atau mengabulkan permohonan pembuatan revoy pada periode tersebut. Oleh karena itu, jika diterbitkan putusan yang mengabulkan permohonan terdakwa, maka surat permohonan tersebut dianggap dusta sesuai dengan asas res judicata pro veritate debitur, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 1349 KUH Perdata secara jelas memperbolehkan terdakwa untuk menafsirkan perjanjian apabila terdapat keraguan atas tidak adanya laporan keuangan yang mengakibatkan tidak bisa diterapkannya rumusan yang tertuang dalam perjanjian sewa jangka panjang, dan penafsiran tersebut dapat dilakukan atas keuntungan orang yang mengikat dirinya dalam perjanjian itu atau kreditor, sehingga kalimat dengan sengaja membesar-besarkan nilai piutang tidak berdasarkan karena perhitungan terdakwa tersebut diperbolehkan atas digabungkannya permohonan kreditor oleh majelis hakim permohonan PKPU. Dan surat permohonan PKPU yang dimohonkan oleh terdakwa telah sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Indra Alimurto yang menyatakan bahwa terdakwa dalam membuat surat permohonan PKPU telah didasarkan oleh data, dokumen, serta kwitansi asli. Sebelum terdakwa mengajukan surat permohonan PKPU pun tersebut telah dipelajari dan disetujui oleh kliennya. Berdasarkan keterangan Andi Samsul Rizal Nurhadi selaku pelapor, saksi tidak pandai cara menghitung utang pendapatan bagi hasil. Menurut pelaporan yang mengetahui perhitungan utang pendapatan bagi hasil adalah saksi Rudi Marwali. Sedangkan menurut keterangan saksi Rudi Marwali, ia tidak pernah mengenal dengan pelapor, apalagi memberikan dokumen keuangan perusahaan tempat ia bekerja di PT Sinar Gili Gunawan. Sehingga menurut hemat kami, tim penasihat hukum terdakwa mempertanyakan mengenai pelaporan saksi ahli Andi Samsul Rizal yang hanya sebagai sahabat atau kuasa PT Takara. Berdasarkan dokumen dan hasil persidangan, tak ada hubungannya pelaporannya membawa dokumen keuangan dari PT Sinar Gili Gunawan. Sedangkan yang menjadi termohon PKPU adalah PT Takara. Yang menjadi awal persoalan sebenarnya adalah jual beli, bukan sewa penyewa jangka panjang. Dan ada tipu muslihatnya dari pengurus PT Takara kepada para owner atau pemilik unit yang memberikan kuasa kepada terdakwa. Mengenai surat tagihan yang diajukan terdakwa dalam kasus PKPU pun sudah dimohonkan dalam putusan gugatan lain-lain nomor 1 yang seterusnya tanggal 14 Maret 2024. Dalam amar putusan tersebut mengabulkan dan mendasarkan surat tagihan terdakwa dalam PKPU yang sudah benar atau asli. Berdasarkan fakta tersebut, jika dibandingkan dengan surat yang terdakwa gunakan berdasarkan data-data dokumen serta kwitansi asli dari saksi Linda Ekman, saksi Tina, saksi Novian Budiato, dan saksi Adalin Ali, dan sudah yang digunakan terdakwa pun telah dikuatkan oleh putusan gugatan lain-lain. Saat berbanding terbalik dengan laporan saksi Andi Samsul Rizal yang tidak berdasarkan sebab menggunakan data dari perusahaan lain dan tidak menyertakan surat yang menurut PT Takara adalah asli, sehingga unsur memakai surat palsu tidak terpenuhi dan haruslah ditolak. Unsur bila pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, bahwa unsur ini bila ditelaah secara hukum sulit dinyatakan oleh penuntut umum kalau terdakwa pemakaian surat tentang
palsu tersebut yang menimbulkan kerugian pada PT Itakara sebesar 363.592.993.407 rupiah. Sementara kerugian dimaksud penuntut umum tidak ada bukti hasil audit angkutan publik yang independen yang disetujui oleh para pihak owner, namun jasa penuntut umum tidak dapat membuktikan hasil audit tersebut di persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa mengacu pada pendapat ahli hukum kepailitan Bapak Profesor Dr. Hadi Subhan, SMA, yang menyatakan bahwa keuntungan ada di pihak debitur, bukanlah pada pihak kreditur. Karena debitur boleh mengajukan proposal perdamaian melalui tim pengurus atau operator, dan debitur boleh mengajukan pencabutan PKPU. Debitur boleh merestruktur utang. Apabila debitur tidak melakukannya, berarti ada 5 hal yang bisa berujung kepailitan dalam PKPU. Sehingga dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah klien terdakwa dan terdakwa serta para pembeli unit hotel. Sehingga salah satu pembeli unit hotel atas nama Rudi telah melaporkan PT Itakara, yaitu Bapak Raharjo Sabto Haji Margo, ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya di Jakarta karena telah merugikan klien terdakwa selaku pembeli unit karena ada dugaan penipuan dari jual beli menjadi sewa menyewa. Berdasarkan fakta untung di persidangan yang diterangkan oleh tim penasihat hukum dan juga sebagai saksi dalam perkara ini, pengurus atau kurator saksi Fauzia Novita, sebelum terdakwa mengajukan permohonan PKPU PT yang telah memiliki hutang kepada kreditur separatis, yaitu Bank BNI 46 sebesar 400 miliar, sehingga dapat diartikan kerugian sejumlah tersebut bukanlah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, tetapi hal tersebut ditimbulkan oleh PT Itakara sendiri yang tidak mampu membayar hutangnya kepada Bank BNI 46 dan kreditur konkuren lainnya. Fakta tersebut didukung berdasarkan adanya fakta pencabutan proposal perdamaian di akhir masa PKPU tetap oleh kuasa hukum PT Itakara, sehingga menyebabkan PT Itakara dinyatakan valid oleh hakim pengawas. Bahwa terdakwa mengajukan permohonan PKPU bukan untuk memvalidkan PT Itakara, namun mempermudah penyelesaian hutang yang telah jatuh tempo, sesuai dengan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Indra Arimurto, bahwasanya terdakwa hanya memungkinkan homologasi. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Profesor Dr. Muhammad Hadi Subhan, SMA, bahwasanya tujuan dari PKPU yaitu perdamaian atau homologasi, sedangkan pilot bertujuan untuk mengembalikan hutang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Arimurto dan saksi Riansyah sebagai kuasa hukum dari saksi Lida Herman, saksi Tina dan saksi Novian Budianto selaku prinsipal para pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU melalui pengadilan yang kepada Pengadilan Negeri Surabaya tidak terdapat satupun bukti palsu yang diajukan pada saat persidangan. Bahwa perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh terdakwa tidak menggunakan rumusan perhitungan dalam perjanjian pemulalan sebab tidak adanya laporan keuangan audited yang diberikan kepada para pemilik unit. Bahwa tidak adanya laporan keuangan audited yang seharusnya wajib diserahkan setiap tahunnya oleh PT Itakara kepada PT 3 SKM bernama yang ditunjuk sebagai juru bayar dan kepada pemohon menghitung bagi hasil sesuai perintah pasal 4.9 perjanjian sewa menyewa jangka panjang. Mengenai perhitungan 10% yang dijadikan sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang terdakwa, yaitu dasar pasal 4.1 perjanjian sewa menyewa jangka panjang. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa jangka panjang tersebut tercantum sebagai ROI dan juga berdasarkan surat pernyataan yang diterima oleh PT Itakara mengenai permintaan pemilik unit untuk pembagian 10% dapat dibagikan setiap tahunnya. Kita ini bebas semua beberapa pasal, tapi kami melewati pasal-pasal saya juga dan pasal kita langsung ke kesimpulan. Nanti masing-masing dan terima juga ya. Baik, kesimpulan dan penutup bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di muka persidangan dan berdasarkan hasil analisa yuridis dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi adjudge maupun adjudge dan juga pendapat ahli adjudge karena hanya diajukan oleh terdakwa, sedangkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan keterangan ahli adjudge sehingga harus dipisahkan dengan ketentuan pasal 186 KUHP yang dihubungkan dengan alat-alat bukti. Maka tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan kesimpulan dan penutup sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan penuntut umum ke-1, ke-2, dan ke-3 tidak benar di dalam uraiannya, khusus peristiwa hukumnya, sedang angka utang yang diajukan terdakwa adalah benar dan tidak ada yang palsu serta tidak ada penggelembungan tagihan. Kedua, bahwa terdakwa sebagai advokat tidak pernah diberikan kesempatan untuk diperiksa oleh Dewan Penghormatan Pradi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik. Ketiga, bahwa terdakwa telah melaksanakan
SHMH. Keempat, bahwa surat permohonan PKPU yang telah diputus oleh pengadilan yang pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah sah dan benar, dan tidak ada permohonan PKPU yang palsu, sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya terhadap nilai kerugian material PT Hindakara sebesar Rp396.293.407. Setelah itu ada sekitar 80. Kita langsung akan mengikuti. Setelah semua fakta dan data terungkap di persidangan untuk dikaji dengan analisa juri, kami tidak dan gambaran bahwa terdakwa Victor Soekarno Bachtiar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didapat pada dakwaan 1 1 pasal 263 ayat 2 KUHP untuk pasal 551 KUHP. Oleh karena itu terdakwa Victor Soekarno Bachtiar harus dibebaskan dari dakwaan 1 tersebut. Demikian pula terhadap dakwaan seterusnya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum demi keadilan pada Sang Tuhan Yang Maha Esa, kami tim penasihat hukum terdakwa mohon dengan segala permasalahannya, majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Victor Soekarno Bachtiar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pada dakwaan 1, dakwaan kedua ataupun dakwaan ketiga dasar umum. 2. Membebaskan terdakwa Victor Soekarno Bachtiar dan segala dakwaan dasar umum susah atas insiden dakwaan membebaskan terdakwa Victor Bachtiar dari seluruh tuntutan dasar umum. 3. Memerintahkan dasar umum agar terdakwa Victor Soekarno Bachtiar dikeluarkan dari rumah tahanan negara segera seketika putusan segera dibacakan. Menghentikan nama baik terdakwa Victor Soekarno Bachtiar serta mengembalikan hak dan martabat terdakwa seperti sedia kala untuk perkara ini diajukan ke pengadilan. Memerintahkan jaksa umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti terdakwa Soekarno Bachtiar antara lain fotokopi 1, 2, 3, 4, handphone merek MPE-C31 warna silver, nomor handphone merek Samsung Galaxy S23, laptop merek Apple warna silver, dan barang yang telah disita kepada pihak yang dan barang tersebut jadi dalam perkara yang berkah. Membebaskan dia perkara kepada negara. Demikian nota dalam Timnas Hukum sampai pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 semoga dapat digunakan sebagai pertimbangan yang mulia majelis hakim. Hormat kami Timnas Hukum terdakwa Victor Soekarno Bachtiar. Saya Dr. Pesawat SHMH Magister Bertus Era Soekarno SHMH, Haji Sutomo SHMH, Ahmad Saleh SH, Akta Sadi SH, yang dilakukan Imam Anwar SH, Anita SH. Terima kasih. Selamat. Kita juga bersama peserta latihan bukti ini. Oh enggak, aku jumpa mau kapan kita banyak acara dan kita sudah main mata pelajaran. Oke ya, ini sudah pembicaraan dari penasihat hukum terdakwa. Berikutnya untuk acara replik ya dari umumnya besok pagi ya. Saya mengaku. Enggak, Selasa. Kan sekarang Senin tanggal 22 pembelaan. Selasa 23 Juli replik, Rabu 24 Juli replik. Nah, saya coba cek ya sama kamu ya. Tidak ditunda besok dari Selasa tanggal 23 ya. 23 Juli. Tapi hari apa? Hari
kebunnya. Dupliknya itu. Sulit satu. Kan sudah jatuh ya, gitu ya. Mau jam berapa silakan? Jam 10 ya. Oke ya. Siap, ya. Oke, ya. Sidang ditunda ya, dan pada setelah baru dan Masih yang mulia. Sudah siap? Dicakram. Itu loh. Ini masih ada orang yang sekolah. ini apa yang sama?